Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi visi dan misi dari Ketua KPK begitu. Bahkan misi dari Firly di kasus Formula E tetap berjalan. Ada apa begitu ngotot begitu kan? Dan bahkan siasat baru Firly paksakan penyidikan ini dari Tempo ya. Dari Tempo ya, ini Firly Bahuri meminta penyidik menaikkan status pengusutan Formula E ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Pimpinan KPK terbelah. Kok bisa ya? Dari penyelidikan naik ke penyidikan tanpa tersangka begitu. Setidaknya di mana-mana atas kasus dari penyelidikan ke penyidikan itu pasti tersangka. Kok aneh begitu dari Firly, kok aneh penetapan jadi tanpa penetapan tersangka tetapi kasusnya naik ke penyidikan, kok bisa begitu kan? Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini komentar-komentar netizen. Firly Bahuri meminta tim penyidik menaikkan status pengusutan Formula E ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Pimpinan KPK terbelah. Ini banyak sekali begitu. Padahal jelas menurut Undang-Undang KPK untuk naik penyidikan harus terpenuhi syarat adanya 2 alat bukti dan alat bukti tentu melekat pada perbuatan orang. Jadi KPK tidak bisa menaikkan penyidikan tanpa tersangka. Betul. Kalau kepentingan untuk penegak hukum, apa iya dengan memaksa dan melanggar hukum? Benar. Apa yang saya katakan tadi, dari penyelidikan naik ke penyidikan itu harus ada tersangka begitu. Kok Firly Bahuri yang penting kasus Formula E naik ke penyidikan tanpa ada tersangka? Kok bisa? Nalarnya gimana begitu kan? Seharusnya kan ada alat bukti begitu. Publik akan ini kalau memang salah wajib dilanjutkan, tapi KPK ini dipimpin orang yang dianggap bermasalah juga. Cuma karena faktor X saja beberapa isu dan kasusnya menguap begitu saja. Antitesa logika hukum ini. Coba Tempo ya telusuri kenapa laporan pertanggungjawaban keuangan Formula E belum ada sampai saat ini. Mulai saja dari situ. Even di level RT saja ada laporan pertanggungjawaban. Hayo Anda kejar itu agar pemberitaan Anda balance dan kredibel. Kan sudah followerkan, sudah diberikan. Mungkin ini tidak membaca data ya. Ketua KPK belum paling ini aneh juga beginian dipilih. Oh iya lupa memilihkan sama ini. Suatu saat akhir hidupmu bakal mengerikan, wahai kalian yang merasa punya kuasa hukum zaman dan tidak adil. Tinta kami akan mencatat bagaimana hidup-hidup kalian. Ada upaya dari kelompok tertentu untuk menjegal Anies dengan cara-cara kotor. Mereka tidak mau bertanggung secara fair, mereka ketakutan. Coba kalau kasus Stadion Kanjuruhan bisa begini, terduga pelakunya ada, korbannya ada, delik pidananya terumus dalam KUHP, kelalaian, kenapa kasusnya digugurkan? Kalau Bapak sudah lempar simbolik penjilat pasti mantuk-mantuk dengan mulut manggap meneteskan air liur kebencian. KPK kini sudah tidak lagi memberantas rasuah. Era pimpinan sekarang KPK beralih fungsi menjadi alat kekuasaan. Bisa jadi seperti itu, ada intervensi lain begitu kan. Ini yang patut kita telusuri bersama sebagai publik, para netizen. Kita harus kawal bersama-sama begitu kan. Rakyat pintar sudah masuk, tentu ada akan gelombang. Ini sesuai pesanan, bisa terbelah Indonesia jika pemimpin mudah disetir oleh kekuasaan. Banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik habis-habisan kepada KPK begitu. Apakah ada pesanan atau jangan-jangan tindak lanjut atas pidato Opung kemarin? Rakyat mendukung penuh KPK, jangan ragu, tetapi jangan bermain politik dalam kasus hukum. HS masih PR KPK sampai saat ini. Jika tidak diseret, ya Harun Masiku ke meja hijau, rakyat siap menutup gedung KPK. Wow. Semua dilakukan demi Anies jadi tersangka. Firly tampaknya punya atas yang lebih kuat. Kalangan internal KPK yang tidak setuju harus melawan netizen. Publik juga harus melawan dengan suara penentangan. Negara ini milik masyarakat, bukan penguasa temporer. Wow, sangat keras sekali ya kritikan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu dari Tempo yang terbaru ya, yang perlu teman-teman saksikan juga ya, karena ini layak untuk kita konsumsi dan seperti apa begitu. Seperti ini. Ini yang terbaru dari koran Tempo ya. Ini Jumat 23 Desember 2022.
Firly Bahuri meminta tim penyidik menaikkan status pengusutan Formula E ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Pimpinan KPK terbelah. Wow, kok bisa ya? Jakarta, seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berkumpul di ruang rapat pimpinan di lantai 15 gedung KPK Kamis pagi 15 Desember lalu. Mereka mendengarkan pemaparan tim penyelidik yang menangani kasus Formula E. 4 sumber Tempo di KPK dan lembaga penegak hukum lainnya secara terpisah menceritakan proses gelar perkara tersebut. Dalam gelar perkara itu, tim penyidik menyampaikan bahwa kasus Formula E belum cukup bukti. Belum cukup bukti kok dijadikan seperti itu, kok aneh begitu ya. Begini ya, misal ini ada kasus Formula E dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, lalu kemudian mau dijadikan tidak ada alat bukti dan tidak cukup alat bukti begitu. Kenapa Firly Bahuri mengatakan dalam Tempo ini mengatakan bahwa nggak apa-apa dari kasus penyelidikan naik ke penyidikan tanpa ada tersangka. Lah, gimana alat buktinya? Untuk mengukur alat buktinya di mana? Padahal tidak ada alat bukti begitu kan. Ini kan secara otomatis ya, secara logika apa yang ada di benak Firly ini begitu kan. Kalau sudah jadi tersangka, naik ke penyidikan, seharusnya jadi tersangka siapapun begitu kan. Apakah semuanya dikorbankan? Anies Baswedan juga ingin dicegal dan kemudian jadikan tersangka begitu. Ini kan aneh sekali begitu. Dan bahkan yang terbaru dari koran Tempo ini ya, visi Firly di kasus Formula E ini banyak sekali. Ketua KPK Firly Bahuri kembali disebut-sebut memaksakan pengusutan kasus dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E dalam gelar perkara terakhir. Firly meminta penyidik dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa menunggu adanya tersangka. Namun tim penyelidik dan penyidik kompak menolak karena kurang bukti, sedangkan sikap pimpinan KPK malah terbelah. Wow, ini malah terbelah dari pimpinan KPK begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu visinya dari Firly untuk mengangkat kasus Formula ini begitu kan. Ya, untung orang-orang cerdas seperti ini yang menolak terhadap apa yang dilakukan kurang bukti ini begitu. Artinya kalau ini benar terjadi, apa sesungguhnya visi dari Firly Bahuri terhadap kasus Formula E? Ini yang seharusnya kita telusuri. Dan bahkan ada beberapa dari tim penyelidik dan tim penyidik itu sudah menolak begitu karena tidak ada alat bukti. Ngapain kita harus memaksakan itu begitu si Firly ini begitu kan, aneh sekali begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat ini ada sesuatu yang intervensi, kalau menurut saya pribadi, ada yang sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi kasus Formula ini menjadi korupsi begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali begitu. Tanpa seperti ini publik bisa mengetahui seperti apa begitu. Ini seperti ini. Kok berubah jadi penyidikan ya? Jasa pesanan kayak gini lama banget, akhirnya dipaksakan biar senang dan mesan. Stadion Mandalika lebih empuk, gurih dan mudah kalau usul di audit ini. Maksa banget nih orang. Itu mah hal yang biasa, setor muka biar aman. Ini banyak sekali atas perintah penguasa maka harus dipaksakan naik ke penyidikan meski bukti permulaan tidak cukup kuat. Publik bisa menilai tertuju ke ini semua begitu kan. Segala macam cara dilakukan untuk kriminalisasi Pak Anies. Ini Firly Bahuri ada masalah apa di si bos sama Pak Anies? Udahlah bos, nggak usah maksain kehendak naksa amat sih. Orang jujur, orang baik mah dilindungi sama yang berkuasa. Nggak bakal kuat lu ngelawan yang maha kuasa mah. Ini banyak sekali yang mengkritik kepada Firly Bahuri seakan-akan ini ada terkesan saling ada intervensi, ada sesuatu yang dimainkan begitu kan dari publik ini. Tetapi perlu diingat, inilah catatan publik yang kita harus hormati dan harus kita dengarkan begitu kan sebagai ketua KPK begitu. Dan kan seharusnya Firly Bahuri fokus ke Harun Masiku begitu yang korupsinya luar biasa begitu sampai hari ini belum tertangkap. Di mana kualitas dan kinerja KPK untuk menangkap Harun Masiku itu sampai hari ini bertahun-tahun begitu kan.
Ini menjadi catatan penting kepada Firly Bahuri begitu. Dan bahkan keinginan pimpinan inilah kalau ketua KPK sudah tak independen dan bermain di ranah politik, betul. Dan bahkan ya kalau menurut saya pribadi, independen atau tidak ini seharusnya independen dong, karena ini lembaga anti rasuah yang terpercaya dari masyarakat. Siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan KPK begitu kan? Ya, kalau KPK sudah dicederi dengan hal seperti ini ya wallahu a'lam, saya tidak publik bisa menilai sendiri seperti apa lembaga itu begitu. Dan bahkan banyak sekali para netizen yang men-tweet, hampir 100.000 orang ya yang berkomentar di sini di Twitter ini ya. Ini banyak sekali yang kritikan karena ini memang terbaru dari koran Tempo ya, dan disimak juga baik untuk dilakukan begitu kan, untuk didengarkan begitu. Kalau memang sedang ini biasalah kalau melindungi ini. Ini parah banget, kelewat batas, diajak dosa rame-rame. Itulah netizennya. Tetapi kesimpulan saya hanya satu, apapun yang dilakukan oleh KPK, kalau ada tindak pidana korupsi segera tangkap, baik Anies Baswedan siapapun begitu. Tetapi kalau tidak ada bukti, yang ngapain kita harus memaksakan orang untuk menjegal seseorang untuk tidak menjadi calon presiden, dan bahkan dibuat-buat untuk seperti itu begitu. Saya rasa hal seperti ini tidak boleh untuk dilakukan. Kira-kira seperti itu begitu. Firly Bahuri harus introspeksi diri terhadap kinerja Harun Masiku atau mencari Harun Masiku sampai kapanpun, karena ini adalah catatan penting. Kalau Harun Masiku ditangkap, maka apresiasi kepercayaan masyarakat kepada Firly Bahuri sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.